Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Maya Story, sebelum kalian lanjut mendengarkan kisah ini, pastikan kalian tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kalian. Karena cerita hari ini adalah kisah nyata, bukan dongeng. Kisah dari seorang perempuan Indonesia yang mempertaruhkan hidupnya di negeri orang demi cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tidur di kamar sempit, lalu bertahun-tahun kemudian bangun di istana pasir? Dan inilah ceritaku. Namaku Lilis. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sebuah kampung yang kalau hujan datang, jalanan berubah menjadi kubangan. Rumahku berdinding papan, beratap seng. Tapi di dalam rumah itu, aku hidup bersama dua orang manusia paling mulia dalam hidupku, ibuku dan ayahku. Ibuku seorang penjual sayur keliling. Setiap pagi, ia mengayuh sepeda tua yang rodanya berderit, membawa keranjang sayur ke kampung sebelah. Kadang juga menenteng sendiri dua bakul berat penuh daun dan sayuran basah. Ayahku buruh tani. Saat musim panen, ia akan pulang dengan punggung yang gosong dan tangan penuh lecet. Tapi senyum mereka selalu tulus. Aku tumbuh bersama peluh dan kesederhanaan. Sekolahku tidak tinggi. Setelah lulus SMP, aku berhenti. Kami tidak mampu. Aku mulai membantu ibu, ikut menjajakan sayur dari rumah ke rumah. Tapi di dalam hati, aku menyimpan satu keinginan, mengangkat derajat keluargaku. Meski hanya gadis kampung, aku ingin hidup kami berubah. Suatu hari, aku mendengar kabar dari tetangga. Ada yang baru pulang dari Arab. Wajahnya cerah, baju barunya cantik, dan katanya ia bisa membangun rumah orang tuanya. Dia dulu juga kerja jadi pembantu. Hatiku terbakar. Aku tahu, itu jalanku. Aku ingin seperti dia. Tapi bagaimana caranya? Bahkan untuk mengurus paspor saja aku tak punya uang. Aku meminjam ke tetangga, meminjam ke saudara, meminjam kepada siapapun yang masih percaya pada tekadku. Tak sedikit yang mencibir. Tapi aku tidak peduli. Aku berjanji, akan aku kembalikan semua, dengan jerih payahku. Usiaku baru 19 tahun ketika kaki ini pertama kali menapaki lantai Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan panjang membawaku ke Arab Saudi. Negeri yang dulu hanya aku lihat lewat layar televisi. Di sanalah aku akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan di sanalah pula, cerita ini benar-benar dimulai. Rumah majikanku besar. Tugas-tugasku berat. Dari subuh hingga tengah malam, aku bekerja. Bersih-bersih, cuci piring, pel lantai, jaga anak. Kadang aku menangis diam-diam di kamar mandi, karena lelah dan rindu rumah. Tapi aku bertahan. Karena setiap kali aku ingin menyerah, aku membayangkan wajah ibu. Masihkah ia mengayuh sepedanya hari ini? Masihkah ayahku berjalan ke sawah dengan sandal putusnya? 1 tahun berlalu. 2 tahun. 3 tahun. Aku tetap bertahan. Upahku kukirim ke kampung. Hutang-hutang mulai lunas. Rumah yang dulu bocor mulai diperbaiki. Tapi aku tahu, perjuanganku belum selesai. Aku belum tahu bahwa sebentar lagi, Allah akan membukakan lembar hidup yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sebuah pintu takdir akan terbuka. Dan aku, si gadis desa anak penjual sayur dan buruh tani, akan masuk ke dalam dunia yang jauh dari mimpiku. Hari itu, cuaca di Riyadh panas seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di rumah majikanku. Aku diminta untuk mengenakan baju yang lebih rapi dari biasanya. Katanya, akan ada tamu datang. Aku pikir, mungkin keluarga jauh mereka. Sore hari, datanglah seorang pria. Tinggi, berjubah putih bersih, dan wajahnya teduh. Usianya mungkin 10 tahun di atasku. Ia datang bersama seorang wanita tua, ibunya, yang nampaknya cukup terpandang. Aku tak tahu siapa mereka sebenarnya.
Tapi ada aura berbeda dari cara mereka diperlakukan. Majikanku menyambut mereka dengan penuh hormat. Aku melayani mereka seperti biasa, menyuguhkan teh dan kurma. Tapi aku merasa, mata pria itu beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Aku merasa canggung, takut dimarahi. Setelah tamu itu pulang, majikanku memanggilku ke ruang tamu. "Lilis, kamu tahu siapa pria tadi?" tanyanya. Aku menggeleng. "Itu Ahmad. Ia seorang saudagar. Punya properti di beberapa kota." Ia bertanya, "Tentang kamu?" Aku menunduk. Wajahku memanas. Dia tertarik. Dia ingin menikahimu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku, seorang pembantu, dinikahi saudagar Arab? Aku tertawa dalam hati. Ini pasti candaan. Tapi majikanku serius. Mereka bilang, Ahmad sudah lama memperhatikan bagaimana aku bekerja. Ia terkesan dengan kesederhanaanku. Ia bahkan ingin langsung datang ke rumah keluargaku di Indonesia untuk melamar secara resmi. Aku masih mengira ini mimpi. Malam harinya, aku menangis. Bukan karena senang, tapi bingung. Aku tak tahu harus apa. Bagaimana kalau ini hanya permainan? Bagaimana kalau ia hanya ingin menikahi lalu meninggalkanku? Tapi di sisi lain, aku ingat rumah kami. Aku ingat ibu yang semakin tua. Ayah yang mulai sakit-sakitan. Mungkin ini takdir Allah. Mungkin ini jawaban dari setiap doa panjang ibu di sepertiga malamnya. Beberapa hari kemudian, Ahmad benar-benar menghubungi keluargaku. Ia menyewa penerjemah dan video call langsung ke rumah. Aku lihat ibu di layar, dengan kerudung lusuhnya yang selalu setia menutupi rambutnya. Ia menangis melihatku. Tapi kali ini, tangis bahagia. "Ibu Ridho, enduk, asal kamu bahagia." Dengan suara bergetar, aku berkata, "Aku tidak tahu, Bu. Aku takut. Tapi kalau ini jalannya, aku akan coba jalani." Dan akhirnya, aku menerimanya. Dengan restu ibu bapak, aku bersedia menjadi istrinya. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun syahdu. Ahmad memperlakukan aku dengan sangat hormat. Ia tidak pernah mempermalukan masa laluku. Justru, ia bangga menceritakan bahwa istrinya adalah perempuan pekerja keras dari Indonesia. Setelah menikah, aku tinggal di rumah besar yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kamar luas, ranjang empuk, lemari penuh baju. Tapi tetap, aku tidak mau melupakan siapa diriku. Aku tetap bangun lebih pagi. Tetap menelpon ibu setiap pekan. Dan setiap bulan, aku kirim uang ke kampung. Beberapa bulan kemudian, Allah memberi kami amanah yang indah. Aku hamil. Di perutku, tumbuh kehidupan kecil. Seorang bayi yang kelak akan memanggilku ibu. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menjadi anak dan istri, tapi juga calon ibu. Tapi hidup tak selalu mudah. Meski kini aku tinggal di rumah mewah, dalam hatiku masih ada keraguan. Apakah aku sungguh dicintai? Apakah aku hanya dijadikan istri kedua? Apakah keluarganya akan menerimaku selamanya? Namun satu hal yang pasti, aku bukan lagi Lilis yang dulu. Aku sudah melangkah jauh. Terlalu jauh untuk mundur. Dan sekarang, aku harus berdiri tegak, menjalani hidup baruku sebagai istri seorang saudagar Arab. Hari demi hari berlalu. Kehamilanku tumbuh seiring dengan harapan baru dalam hidupku. Ahmad sering mengusap perutku sambil berdoa, dan setiap malam ia membacakan ayat suci untuk calon anak kami. Aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang ditakdirkan untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang tak biasa. Aku melahirkan di rumah sakit mewah di Riyadh. Ruangannya luas, harum, dan tenang. Tapi hatiku justru guncang. Di saat detik-detik menjelang kelahiran, satu wajah yang paling ingin kulihat justru tidak ada di sisiku. Wajah ibu. Saat tangisan bayiku pecah memenuhi ruangan, aku juga ikut menangis. Bukan hanya karena rasa sakit yang luar biasa, tapi karena aku tahu, aku baru saja menjadi ibu tanpa pelukan ibuku sendiri di hari itu. Putriku lahir sehat. Ahmad memberinya nama Laila. Nama yang indah. Ia memiliki kulit putih seperti ayahnya,
Tapi matanya bulat hitam, seperti milikku. Aku peluk dia setiap malam. Dalam tidurnya, aku membisikkan cerita tentang sawah, tentang suara pedagang sayur, dan tentang kakek neneknya di desa kecil di Jawa. Beberapa bulan kemudian, Ahmad memberiku kejutan. Ia berkata kami akan berangkat ke Indonesia. Ia ingin melihat kampung halamanku. Aku hampir tak percaya. Setelah bertahun-tahun merantau, aku akhirnya bisa kembali, kali ini bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seorang istri dan ibu. Perjalanan ke Indonesia begitu emosional. Saat pesawat mendarat dan kaki ini menyentuh tanah air, hatiku seperti meledak. Ahmad menggandeng tanganku. Laila berada di gendonganku. Kami dijemput oleh adik-adikku dan saudara-saudara yang dulu meminjamkanku uang. Saat aku tiba di depan rumah, ibu berdiri di ambang pintu. Ia sudah menungguku sejak pagi. Rambutnya kini memutih, tapi senyumnya masih sama. Aku langsung bersimpuh di depannya. Tangisku pecah. Ibu, ini aku, Lilismu. Ibu memelukku erat. Pelukan itu lebih hangat dari segala kemewahan yang pernah kurasakan di Arab. Ayah menyambut Ahmad dengan tangan gemetar, tapi penuh hormat. Ahmad mencium tangan ayahku dengan tulus, lalu memberikan sepotong sorban sebagai tanda penghormatan dari menantu. Selama beberapa minggu di kampung, kami tinggal bersama orang tuaku. Ahmad tidak keberatan tidur di tikar, makan dengan tangan, dan mandi air sumur. Ia bahkan ikut ke sawah bersama ayah. Semua tetangga datang. Banyak yang tak percaya bahwa Lilis, gadis yang dulu mengantar sayur ke pasar, kini pulang membawa suami Arab dan anak kecil yang cantik. Tapi bukan itu yang membuatku merasa berhasil. Bukan soal suamiku kaya atau bajuku mahal. Yang membuatku merasa utuh adalah saat ibu berkata, "Aku bangga padamu, Lilis. Bukan karena kamu menikah dengan orang kaya, tapi karena kamu tidak pernah melupakan dari mana kamu berasal." Kunjungan itu menjadi penanda bahwa dua dunia tempatku berpijak, kampung dan gurun pasir, kini telah menyatu. Dan aku, Lilis, seorang perempuan biasa, kini menjadi jembatan di antara keduanya. Setelah 1 bulan di Indonesia, kami kembali ke Arab Saudi. Laila sudah tumbuh semakin besar. Ia mulai bisa bicara, campuran antara bahasa Arab dan sedikit kata-kata Jawa yang kuajarkan padanya. Kadang ia menyebut, Umi, saat memanggilku. Kadang juga berkata, Embok, seperti yang biasa aku panggil ibuku. Hari-hariku terlihat sempurna. Tapi di balik itu semua, ada badai yang mulai pelan-pelan mendekat. Keluarga besar Ahmad, terutama dari pihak ayahnya, mulai menunjukkan sikap berbeda padaku. Mereka tak terang-terangan menolakku, tapi dari cara mereka memandang dan berbicara, aku tahu aku dianggap bukan dari kalangan mereka. Aku hanya pembantu yang menjadi istri saudagar. Aku hanya perempuan asing yang tak berdarah Arab. Suatu hari, saat ada acara keluarga besar, aku sengaja tak diajak. Ahmad beralasan itu acara khusus lelaki. Tapi aku tahu, beberapa istri saudara laki-lakinya tetap datang. Waktu aku tanya pelan-pelan, ia hanya berkata, mereka belum sepenuhnya menerima kita. Tapi tenang saja, aku di pihakmu. Aku tersenyum, tapi hatiku terluka. Rasa kecil, rasa tak pantas itu datang diam-diam, menghantui pikiranku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kebahagiaan ini benar-benar milikku? Atau hanya sementara? Aku mulai sering diam. Kadang aku hanya duduk di balkon, memandangi langit malam riad yang bertabur bintang. Tapi tak satu pun dari bintang itu seperti langit kampungku. Dalam kesunyian itu, aku selalu ingat ibuku. Dalam suara Laila, aku dengar gema masa kecilku. Aku sadar, aku rindu bukan hanya rumah, tapi rindu pada rasa diterima. Ahmad tahu aku berubah. Ia mulai lebih sering di rumah, berusaha menghiburku. Ia mengajakku jalan-jalan, mengenalkan dunia yang lebih luas. Ia bilang, kalau kamu merasa mereka menolakmu, bangunlah tempatmu sendiri di hati mereka. Dengan kebaikanmu. Kata-katanya menamparku. Bukan karena menyakitkan, tapi karena benar.
Aku mulai mencoba mendekati keluarga Ahmad dengan caraku sendiri. Aku belajar masakan Arab lebih dalam. Aku undang mereka ke rumah. Aku bicara dengan sopan dan penuh hormat, meski kadang aku tak paham semua bahasa yang mereka gunakan. Aku mengenalkan mereka pada Laila. Anak kecil itu menjadi jembatan cintaku pada keluarga yang dingin. Pelan-pelan, tembok itu mulai runtuh. Ipar perempuanku yang dulu cuek mulai sering mengajakku berbincang. Ibu mertua mulai menyentuh pundakku saat berpamitan. Tak semua berubah jadi hangat, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa waktu dan ketulusan adalah kunci untuk mengubah hati. Aku tahu, aku mungkin tak akan pernah menjadi bagian sepenuhnya dari dunia mereka. Tapi aku akan selalu menjadi ibu dari anak mereka, istri dari saudara mereka, dan perempuan yang membawa nama baik keluarga. Dan yang terpenting, aku tetap Lilis. Perempuan desa yang tak pernah lupa dari mana ia berasal. Meski kini hidup di tempat yang jauh dari tanah kelahirannya. Tahun demi tahun berlalu. Laila tumbuh menjadi gadis kecil yang manis. Matanya penuh rasa ingin tahu, dan tawa kecilnya selalu memenuhi rumah kami. Setiap kali ia bertanya, "Umi, desa itu seperti apa?" Hatiku terasa hangat sekaligus pedih. Aku ingin ia mengenal akar kami. Aku ingin Laila tahu bahwa ibunya pernah tumbuh di jalanan tanah, bermain dengan kaki telanjang, dan tidur di bawah atap bocor. Hubunganku dengan Ahmad semakin kuat. Ia bukan hanya suami, tapi sahabat dalam suka dan duka. Kami tidak sempurna, kadang ada perdebatan kecil, tapi selalu ada ruang untuk saling mendengar. Ia tetaplah pria Arab yang dibesarkan dalam tradisi berbeda. Dan aku tetap perempuan desa dengan hati yang tak bisa lepas dari tanah kelahiran. Satu hari di musim semi, aku menerima kabar dari kampung. Ayah jatuh sakit. Usianya sudah lanjut. Tubuhnya tak lagi kuat bekerja di sawah. Ibu merawatnya sendirian. Suaranya di telepon terdengar tabah. Tapi aku tahu, ia lelah. Aku minta izin pada Ahmad untuk pulang. Ia langsung setuju. Bahkan ikut mengatur segalanya. Kali ini, kami pulang lebih lama, hampir 2 bulan. Laila sangat antusias. Ia ingin melihat sawah, ingin mandi di sungai, ingin tahu seperti apa tempat Umi dibesarkan. Saat kami tiba di kampung, aku langsung menuju rumah. Ayah terbaring lemah di ranjang. Ia tersenyum melihatku, matanya berkaca-kaca. Aku genggam tangannya. Tangan yang dulu menanam padi. Yang dulu menuntunku melangkah di jalanan becek. Kini kurus dan dingin. "Maafkan Bapak belum bisa memberimu banyak dalam hidupmu, Enduk," katanya pelan. Aku peluk ayah erat. Justru karena Bapak dan Ibu, aku bisa jadi seperti ini. Hari-hari di kampung berjalan pelan, tapi penuh makna. Ahmad ikut membantu membeli kursi roda untuk ayah. Ia juga membelikan peralatan dapur baru untuk ibu. Laila bermain dengan anak-anak tetangga, berlari-lari di kebun belakang, belajar menimba air dari sumur. Aku bahagia, sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu mulai diwarnai dengan rasa galau yang pelan-pelan tumbuh. Setiap pagi saat aku melihat ibu menyuapi ayah, aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan jauh dari mereka? Sampai kapan aku hanya bisa hadir saat ada kabar buruk? Dan setiap malam, saat aku menatap Laila tidur di dipan kayu, aku merenung, apakah anakku akan mengenal tanah ini sebagai bagian dari hidupnya? Atau kelak, semuanya hanya akan jadi cerita dongeng dari ibunya? Suatu malam, aku dan Ahmad duduk berdua di teras rumah. Suara jangkrik, angin lembut, aroma tanah basah, semuanya membawa ketenangan. "Ahmad," kataku perlahan, "suatu hari nanti, kalau aku ingin tinggal lebih lama di sini, apa kamu akan izinkan?" Ia menatapku sebentar, lalu berkata, "Kalau itu membuatmu bahagia, tentu. Tapi janji satu hal, kamu tetap milikku." Aku tersenyum. Dalam hatiku, aku tahu cepat atau lambat, aku akan kembali. Bukan untuk meninggalkan kehidupanku di Arab, tapi untuk merawat akar yang telah membesarkanku. Karena sesungguhnya, hidup ini bukan tentang sejauh apa kita melangkah, tapi tentang sejauh apa kita bisa kembali, tanpa melupakan siapa diri kita yang sebenarnya.
Kembali ke Arab terasa berbeda setelah perjalanan panjang ke kampung halaman. Aku membawa pulang banyak hal, kenangan, harapan, dan juga rasa bersalah yang menggantung. Setiap sudut rumah kami terasa mewah, tapi dalam pikiranku masih terbayang wajah ayah yang lemah dan tangan ibu yang mulai keriput. Aku mulai sering merenung. Laila kembali bersekolah. Ahmad kembali ke kesibukannya mengurus bisnis. Aku sendiri mulai merasa seperti terjebak antara dua kehidupan. Di satu sisi, aku adalah istri dari seorang saudagar kaya, ibu dari anak berdarah Arab Indonesia. Tapi di sisi lain, aku tetaplah anak dari seorang penjual sayur dan buruh tani yang membutuhkan kehadiranku lebih dari sekadar uang kiriman tiap bulan. Suatu malam, saat aku sedang melipat baju Laila, ponselku bergetar. Panggilan dari kampung. Ibu. Suara adikku bergetar. Bapak sudah nggak ada. Sejenak dunia berhenti. Tanganku gemetar. Baju yang kupeluk jatuh ke lantai. Nafasku terhenti. Waktu seakan menelan suara dan rasa. Yang tersisa hanya hening yang menyayat. Aku tak sempat pulang. Tak sempat melihat wajah ayah untuk terakhir kali. Tak sempat memintanya mendoakan cucunya tumbuh dewasa. Dan lebih dari segalanya, aku tak sempat bilang terima kasih atas seluruh peluh yang pernah ia tumpahkan demi menghidupiku. Ahmad memelukku saat aku jatuh terduduk di lantai. Ia tak berkata apa-apa. Hanya diam. Dan diam itulah yang membuat air mataku mengalir lebih deras. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke Indonesia. Kali ini bukan untuk liburan, tapi untuk mengantarkan doa. Di depan pusara ayah, aku duduk diam. Tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hatiku, aku tahu ayah telah tenang. Ia tahu anak perempuannya tak pernah lupa daratan. Ia tahu perjuangannya tak sia-sia. Setelah pemakaman, ibu bicara padaku dengan suara pelan. Kalau nanti ibu juga pergi, jangan lupa rumah ini. Jangan biarkan kosong. Jangan biarkan kenangan kalian hilang. Sejak saat itu, aku tahu, aku harus membuat pilihan besar. Aku tak mungkin selamanya hidup di dua tempat, membagi hati antara padang pasir dan tanah kelahiran. Aku bicara pada Ahmad. Aku ingin membangun rumah di kampung, yang nyaman, biar ibu bisa tenang. Dan suatu hari nanti, kita bisa tinggal di sana lebih lama. Ahmad mengangguk. Ia tahu, ini bukan soal harta atau kenyamanan. Ini soal jiwa. Kami membangun rumah mungil di atas tanah yang dulunya sawah bapak. Rumah itu tak besar, tapi indah. Dikelilingi pohon kelapa, dengan suara burung yang menyambut pagi. Dan setiap tahun, kami pulang, menghabiskan bulan Ramadan bersama ibu. Membiarkan Laila belajar menanak nasi dengan tungku. Menyiram bunga, memberi makan ayam, dan membaca Al-Quran di surau kecil tempat aku dulu mengaji. Aku tak pernah benar-benar memilih antara dua dunia itu. Karena nyatanya, keduanya adalah rumah. Dan aku, Lilis, hanyalah seorang perempuan biasa, yang ditakdirkan mencintai dua dunia, dengan satu hati. Tahun-tahun terus berlalu. Rambutku mulai tumbuh uban. Garis-garis halus di wajah tak bisa kusamarkan. Tapi hatiku justru terasa lebih tenang. Lebih utuh. Laila kini remaja. Ia tumbuh jadi gadis yang santun, cerdas, dan tahu dari mana ibunya berasal. Ia bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dan juga fasih menyapa tetangga di kampung dengan bahasa Jawa halus. Setiap kali kami pulang, ia tak malu mencium tangan neneknya, membantu di dapur, dan ikut belanja ke pasar seperti dulu aku lakukan bersama ibu. Ahmad semakin sering menemani kami ke Indonesia. Ia bahkan belajar menanam cabai di kebun kecil belakang rumah. Ia yang dulu jarang tersenyum saat pertama kali ke kampung, kini justru betah duduk di warung kopi, mengobrol dengan bapak-bapak tetangga sambil menyeruput teh tubruk. Dan ibuku, meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi matanya tetap bersinar saat melihat anak dan cucunya pulang. Rumah yang dulu hanya berdinding kayu dan berlantaikan tanah, kini sudah berdiri kokoh, tapi tidak mewah. Karena kemewahan sejati bukan terletak pada ubinnya, melainkan pada cinta yang memenuhi setiap ruang di dalamnya. Aku sering duduk di beranda rumah,
menatap pohon jambu yang dulu ditanam ayah. Di bawah pohon itu, aku merenung tentang jalan hidup yang telah Allah bentangkan untukku. Aku, Lilis, anak seorang penjual sayur dan buruh tani. Gadis yang dulu mengantar pesanan ibu ke pasar sebelum berangkat sekolah. Gadis yang pernah meminjam mukena tetangga untuk berangkat kerja ke negeri orang. Gadis yang pernah tidur di dapur majikan sambil menahan rindu. Dan juga perempuan yang pernah menangis diam-diam di malam hari, karena merasa terlalu asing di negeri orang. Tapi aku juga perempuan yang dipercaya Allah untuk menjadi ibu, istri, dan jembatan antara dua dunia. Banyak orang bilang hidupku seperti dongeng. Tapi bagiku ini bukan kisah ajaib. Ini hanyalah kisah nyata tentang cinta, pengorbanan, dan kesetiaan pada asal-usul. Aku pernah berada di titik terendah, bekerja tanpa suara, makan sambil berdiri, tidur dalam lelah. Tapi dari titik itulah Allah mengangkatku, bukan hanya dalam rezeki, tapi dalam keyakinan bahwa siapapun bisa bermimpi. Bahwa perempuan seperti aku pun punya hak untuk bahagia, asal tidak pernah melupakan siapa dirinya. Hari ini, aku tidak mengejar dunia. Aku hanya ingin memastikan satu hal, bahwa saat Allah memanggilku kelak, aku telah menunaikan tugasku. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai hambanya yang pulang dengan hati yang bersih. Dan inilah aku, Lilis, seorang kekwe yang dulu pergi demi keluarga, dan kini pulang membawa cinta yang tak terbagi.